Baik kawan-kawan sekalian, masa aksi dari Payung Blok menuju kantor DPRD Kabupaten Goa bahwa aksi kami hari ini adalah aksi damai. Tidak ada upaya-upaya yang kemudian ingin memberikan kegaduhan di Kabupaten Goa, khususnya di DPRD Kabupaten Goa. Jadi aksi yang kami lakukan adalah aksi damai. Sepakat? Oleh karena itu, kami hadir untuk menyampaikan beberapa tuntutan secara damai, harus ditanggapi dengan damai, harus ditanggapi dengan rasional. Tidak ada upaya-upaya untuk memprovokasi. Karena yakin dan percaya, masa yang tergabung di Cipayung Plus Kabupaten Goa punya sandi tersendiri yang tidak diketahui bahkan oleh kami antar OKP. Masing-masing OKP saja yang punya sandinya masing-masing. Dan ketika ada yang memprovokasi, bisa kita ketahui secara langsung. Itu kemudian dicederai atau bahkan dirusak, yang kemudian berimplikasi pada kerugian masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk membuka aksi kita di depan DPRD Kabupaten Goa, saya meminta kepada seluruh massa aksi untuk merapat ke sumber suara. Di belakang kawan-kawan akan ada pengamat sekalian. Kita tidak ingin itu terjadi di Kabupaten Goa. Goa kita harus jaga secara bersama oleh semua pihak yang ada dan hidup di Kabupaten Goa. Sepakat? Dan tetapi itu kuasa pengambilan keputusan, tetapi kuasa mengkoordinasikan itu pasti ada. Kami mewakilkan suara kami mewakilkan aspirasi kami kepada DPR. Itu tentunya bukan tanpa alasan kawan-kawan sekalian. Kami Kabupaten Goa itu betul-betul dijalankan sebagaimana mestinya. Mengawasi program-program yang kemudian dilahirkan pemerintah pusat ataupun DPR RI, itu bukan tidak bisa dikoordinasikan dari DPRD Kabupaten Goa. Bohong ketika itu tidak bisa dikoordinasikan, bohong besar. Berikan banyak harapan untuk diwujudkan atau diusahakan seminimal mungkin. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana reformasi Polri ini itu bisa sampai dari Goa ini kita suarakan, bagaimana kita memberikan evaluasi yang besar atau bahkan mereformasi Polri secara utuh. Karena kami melihat beberapa indikasi pelanggaran-pelanggaran penanganan demonstrasi itu terjadi di berbagai daerah. Alhamdulillah di Goa belum terjadi. Itu syukurnya dan semoga itu tidak pernah terjadi. Kita melihat bahwa anggaran Polri itu meningkat tahun ini. RUU yang sampai hari ini dan sudah bertahun-tahun belum disahkan, yaitu RUU perampasan aset kepada khususnya para pelaku-pelaku koruptor. Kenapa RUU ini belum disahkan? Apakah ada kepentingan-kepentingan yang belum selesai? Apakah ada ketakutan-ketakutan yang belum bisa ditangani? Atau apa? Ini yang perlu didorong. Kami hadir di sini untuk memberikan stimulan, memberikan saran, masukan kepada DPR. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi tambahan kepada DPR Kabupaten Goa untuk bisa dikoordinasikan, disampaikan ke DPR RI atau ke pemerintah pusat. Memang evaluasinya program MBG itu tidak baik, khususnya di Kabupaten Goa. Kenapa tidak? Forkopimda yang ada di Kabupaten Goa, DPRD yang ada di Kabupaten Goa menyuarakan untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Kami juga sudah menyampaikan di Bupati bahwa ketika terindikasi ada penyelewengan, ada kesalahan SOP, harganya 15.000 tapi yang sampai 11.000 atau 10.500, maka cabut saja itu MBG. Itu program yang membuat efisiensi anggaran di Impres nomor 1 tahun 2025 yang membuat dana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya itu dikurangi, termasuk penegakan supremasi hukum dan HAM. Ketika terjadi ketimpangan hukum, pelanggaran HAM, kenapa tidak kita semua bersuara untuk menyampaikan itu? Ada beberapa tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu kemudian dianggap melanggar HAM. Ini khusus misalnya di institusi Polri, ada instruksi dari Presiden untuk menindak tegas, memberikan langkah tegas dan terukur kepada demonstran ketika sudah anarkis. Pajaknya cuma naik 0,2%. Dan Ibu Bupati dengan tegas menyampaikan, dengan komitmen menyampaikan bahwa tidak akan ada kenaikan pajak di Kabupaten Goa. Kami berharap itu betul-betul dipertahankan. Kenapa? Karena kami paham efisiensi ini itu membuat daerah harus mandiri menyerap anggaran di daerahnya untuk bisa membangun di daerahnya. Oleh karena itu ada hubungannya dengan isu berikutnya untuk mengevaluasi tambang yang ada di Goa. Tambang di Goa itu ada dua, tambang legal dan tambang ilegal.
Yang legal ini apakah SOP-nya sudah sesuai ataukah hanya dimuluskan di provinsi sehingga masuk di Goa, mengeruk semua kekayaan di Goa. Lantas kemudian CSR pun itu kami bisa sampaikan bahwa ada berapa banyak kira-kira tambang legal di Kabupaten Goa ini yang menyalurkan CSR-nya, tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar. Apakah dijalankan dengan baik atau tidak? Kapan tidak dijalankan dengan baik? Mending mereka angkat kaki dari tambang-tambang yang ada di Goa. Penanganannya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak TNI ataupun pemerintah itu sudah sangat banyak. Aksi demonstrasi di Kabupaten Goa ini terkait tambang ilegal itu sudah sangat sering, bukan cuma Cipayung Plus yang bawa ini. Tapi sampai sekarang masih ada. Meskipun ditertibkan berkali-kali selalu muncul-muncul dengan alasan ini urusan perut. Baiklah, ini urusan perut. Kami memahami itu bahwa itu hal yang sensitif. 1947, teman-teman dari GMNI, Pemuda Katolik, IMM, SAPMA, dan lain sebagainya, PMKRI, itu adalah organisasi-organisasi tua yang tergabung di dalam Cipayung Plus. Itu berdiri di salah satu daerah yang namanya Cipayung pada tahun 1972. Polri ini transparansi menangani kasus, bukan hanya kasus yang kemarin, tapi beberapa memang kasus yang di Indonesia ini yang kita memang butuh transparan tentang penanganannya. Kemudian evaluasi SOP penanganan aksi itu adalah insya Allah yang akan datang ini menjadi warning bagi Kapolri, bagi Kapolda, bagi Kapolres sampai di Kapolsek untuk penanganan tentang aksi ini untuk SOP-nya jauh lebih bagus dari yang kemarin-kemarin. Dengan Dirjen Otonomi Daerah di Kendari bersama dengan ketua-ketua DPR di hampir seluruh Indonesia sudah masuk tentang dibuatkan perda untuk kenaikan pajak. Saya ketua DPR akan menerima itu. Kalau itu tanpa jadi dikelola oleh kabupaten, BAD-nya sungguh luar biasa. Tetapi saya inilah selalu saya katakan, regulasi yang ada ini di negara kita selalu dari pusat turun ke daerah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada regulasi yang baru untuk dikembalikan ke provinsi, dan tidak lama kemudian kembali lagi ke pusat. Yang dulunya hanya tambang golongan A dengan golongan B yang ada di pusat, ini kembali ke pusat. Tidak tahu apa kejadian lagi, dikembalikan lagi ke provinsi. Sekarang ini ada di provinsi. Kita berharap ia akan datang ini dapat teman-teman DPR dengan masukan kelompok Cipayung. Kita buatkan surat ke provinsi dan ke pusat, meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan tambang golongan C untuk kembali ke daerah masing-masing. Kondisi bangsa yang sedang mengalami berbagai problem politik dan kerakyatan. Dengan ini kami menyatakan bahwa situasi dan kondisi bangsa yang perlu menjadi perhatian kita secara bersama, bahwa sebagai amanat Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi negara berada di tangan rakyat, maka segala tindak tanduk jalannya proses pemerintahan serta bentuk kebijakan wajib memperhatikan kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia. Namun, gejolak protes yang terjadi hampir di seluruh penjuru kabupaten kota di seluruh Indonesia menjadi catatan penting bagi pemangku. Oke, sahabat ji. Ya,